Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima bi qadri adomatida tika fi kulli waqtin wahyin. Yang bersama-sama kita muliakan guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Abdi Kurnia Johan, dosen Universitas Indonesia. Dan yang kami muliakan juga Ketua Dewan Pembina NTT, Bapak Muharram Purbamukti, yang juga beliau selaku Direktur HCNTT Telkomsel. Dan yang kami hormati Ketua Dewan Pengawas NTT, Bapak Helmi Waidi, beserta jajaran Dewan Pengawas NTT, dan para pengurus pusat dan pengurus wilayah Majelis Telkomsel Takwa di seluruh Indonesia yang kami sayangi, dan juga para jamaah Majelis Telkomsel Takwa. Para jamaah sekalian, kajian virtual di pesantren digital NTT kali ini akan mengambil tema yaitu menggapai rahmat menuai berkat bersama Kiai Haji Dr. Abdi Kurnia Johan. Kajian ini selain bisa dinikmati di video conference CloudX Telkomsel, juga disiarkan secara live streaming di channel NTT, di YouTube, Facebook, dan Instagram. Jadi para jamaah, baik eksternal maupun para karyawan Telkomsel, selain bergabung di CloudX, juga menikmati kajian ini melalui channel-channel akun sosmed dari NTT. Baik para jamaah sekalian, ini adalah kajian kedua di memasuki bulan Syawal. Kemarin kita sudah kajian pada hari Senin, dan sekarang kita lanjutkan di kajian hari Kamis. Adapun kajian ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Dr. Abdi Kurnia Johan kurang lebih sekitar 45 menit, dan nanti ada 15 menit untuk sesi diskusi dan tanya jawab dengan Kiai, baik terkait tema maupun di luar tema, dipersilahkan. Nanti bisa langsung melalui video conference ini ataupun bisa melalui chat yang akan dibantu oleh saya selaku moderator. Baik para jamaah sekalian, untuk bersingkat waktu pada Bapak Kiai kami persilakan untuk tempat dan waktu. Terima kasih. Matur nuwun Pak Suwarno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Muslimin, muslimat, al-faizin wal faizat, keluarga besar Majelis Takwa Telkomsel yang senantiasa diparingi rahmat, diparingi keberkahan, senantiasa ditambahkan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun secara virtual. Semoga pertemuan ini tidak mengurangi keberkahan, dan juga Allah Ta'ala jadikan sebagai salah satu sebab yang memudahkan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan Hari Raya Idul Fitri dan semangatnya yang masih ada, hingga hari ini izinkan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal Ramadan kita semua. Wa ja'alana wa iyyakum minal a'idinal faizin. Semoga Allah
jadikan kita semuanya sebagai orang-orang yang beruntung. Kullu amin wa antum bi khairin. Sepanjang tahun semoga bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara senantiasa dalam keadaan ditambahkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini topik kita adalah meraih rahmat, menggapai berkah. Ini diilhami dari hadis Rasulullah yang saya tayangkan di dalam screen share di sini. Hadis ini diriwayatkan oleh istri Rasulullah, Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dan juga di dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi Rasulullah mengatakan di dalam hadis ini, saddidu wa qaribu wa abshiru. Saddidu itu tetaplah berperilaku baik, wa qaribu tetaplah mendekat, ya, berusahalah untuk selalu mendekat, wa abshiru dan bergembiralah, fa innahu karena sesungguhnya lan yudkhilal jannata ahadan amaluhu. Karena orang itu tidak mungkin bisa masuk surga dengan amalnya. Nah, sampai di sini para sahabat terkaget dan bertanya, wala anta, apakah termasuk Anda juga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya, kalau kita lihat di dalam teks hadis ini, wala ana, termasuk juga saya. Illa, ada kecualinya, an yataghammadani Allahu minhu birahmatin, kecuali karena Allah datangkan atau curahkan rahmat kepada saya. Wa'lamu, lalu Rasulullah mengatakan, ketahuilah oleh kalian semua, anna ahabbal amali, bahwasanya amal yang paling disukai ilallah oleh Allah, adwamuhu, adalah amal yang paling rutin atau yang konsisten dilakukan, wa in qalla, meskipun sedikit. Nah, ini hadis ini kalau kita baca, ya, nah ini jangan dibaca setengah-setengah. Karena membaca hadis atau memotong pemahaman kita terhadap hadis ini berbahaya. Banyak ya hadis-hadis yang sebenarnya redaksinya sangat panjang, tetapi hanya diambil sebagian saja kemudian dijadikan kaidah. Lalu diberikan stempel atau label bahwa kita mengikuti sunnah Rasulullah. Nah, ini pemahaman yang menurut saya bukan saja keliru tetapi juga berbahaya, karena memotong pemahaman yang utuh yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, contoh hadis-hadis yang seringkali mengalami pemerkosaan, ya kira-kira begitulah ya bahasa yang bisa digunakan, adalah hadis seperti kullu bid'atin dhalalatun, setiap bid'ah adalah kesesatan. Nah, tanpa melihat konteks ketika Rasulullah menyampaikan hadis itu. Nah, konteksnya itu bisa kita baca secara keseluruhan, atau bisa juga kita baca dari hadis-hadis lain yang meriwayatkan topik yang sama. Nah, ini penting ya bagi kita supaya kita tidak terjebak ke dalam kesesatan berpikir. Ya, jadi contoh kullu bid'atin dhalalah itu, hadis kullu bid'atin dhalalatun, setiap bid'ah adalah kesesatan, itu sebenarnya rangkaian hadis yang sangat panjang. Yang kalau kita baca dari awal sampai akhir, baru kita akan mendapatkan pemahaman bahwa makna kullu bid'atin dhalalatun, setiap bid'ah adalah kesesatan, itu tidak bisa kita pukul rata terhadap semua amalan, tidak. Ya, jadi ada amalan yang memang dikategorikan sebagai perbuatan bid'ah, ada pula amalan yang tidak bisa dikategorikan sebagai bid'ah. Nah, untuk bisa mengetahui amalan-amalan mana saja yang masuk ke dalam kategori bid'ah dan yang tidak masuk ke dalam kategori bid'ah,
Ini harus ada kajian tersendiri, tidak bisa disampaikan dalam waktu atau dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, itu proklamasi itu. Kalau dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi harus ada kajian komprehensif dan mendalam supaya kita punya pemahaman yang utuh dan benar tentang hadis tersebut. Nah, begitu pula dengan hadis ini, hadis yang baru saja dibaca. Nah, dulu di salah satu stasiun televisi, itu pada, kalau tidak salah, acara buka puasa, tayangan buka puasa, ada seorang narasumber yang mengambil satu kesimpulan bahwa Rasulullah tidak dijamin masuk surga karena hadis ini. Ya, Rasulullah mengatakan fa innahu la yudkhilal jannata ahadan amaluhu, bahwa orang itu tidak bisa tidak bisa masuk surga karena amalnya. Sehingga dengan dasar ini dia mengatakan Rasulullah itu tidak dijamin masuk surga. Nah, kesimpulan itu juga keliru meskipun kemudian diklarifikasi dengan berbagai macam argumen. Kenapa dikatakan keliru? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelas mendapatkan jaminan masuk surga. Ini kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang masalah tersebut. Ya, di dalam surat Al-Fat surat 48 misalnya, di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratal mustaqima. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa, mengampuni semua kesalahan Nabi sebelum dan sesudahnya. Nah, ini semacam fasilitas atau semacam garansi dari Allah bahwa Nabi itu pasti masuk surga karena dosanya diampuni sebelum dan sesudahnya. Kemudian yang kedua di dalam surat Al-Insyirah, surat Alam Nashrah, Allah juga menjamin Nabi masuk surga dengan mengatakan wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat sebutan namamu. Orang yang masih hidup di dunia tetapi sudah diberikan penghormatan dan kemuliaan yang sedemikian rupa dari Sang Maha Pencipta, itu artinya dia punya kedudukan khusus, punya kedudukan yang istimewa di mata yang Maha Penciptakan. Sehingga Rasulullah itu bisa kita katakan dijamin masuk surga karena sebutan namanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat di surat kalau kita baca Al-Kautsar, di dalam surat Al-Kautsar jelas sekali Allah mengatakan inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kami berikan kepadamu Al-Kautsar. Ada yang menafsirkan kata Al-Kautsar itu adalah pemberian yang banyak, tetapi mayoritas ulama mengatakan bahwa tafsir makna Al-Kautsar itu adalah nama telaga di surga. Jadi kalau Allah sudah menyebutkan pemberian untuk Nabi Muhammad itu ada di dalam surga, itu artinya bahwa Nabi memang sudah dijamin masuk surga. Nah, ini klarifikasi yang penting saya sampaikan, supaya orang jangan sampai terjebak ke dalam pemahaman bahwa Nabi tidak dijamin masuk surga. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, apa maksud dari ucapan Nabi bahwa kita tidak bisa masuk surga karena amal kita? Nah, ini perlu diklarifikasi juga. Karena di akhir hadis ini, kalau kita baca, Nabi menegaskan tentang amal pula. Wa'lamu anna ahabbal amali ilallahi adwamuhu wa in qalla. Ketahuilah bahwasanya amalan yang paling disukai oleh Allah itu adalah amalan yang rutin, yang konsisten dilakukan meskipun sedikit. Lalu apa kaitannya antara ucapan Nabi di awal, ya, di kalimat ini misalnya, bahwa orang itu tidak masuk surga karena amalnya, dengan ucapan Nabi di akhir hadis ini?
Jadi begini yang harus kita pahami, Allah Subhanahu wa Ta'ala memahami betul kualitas ciptaannya. Allah pasti sangat tahu bagaimana kemampuan kita sebagai manusia. Ya, dikatakan di dalam perkataan al-insanu mahallul khoto'i wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Siapapun pasti bisa salah. Siapapun pasti lupa. Nabi pernah lupa melaksanakan sholat. Pernah Nabi lupa. Di dalam kitab hadis Bulughul Maram, ada satu riwayat ketika Nabi memimpin sholat zuhur berjamaah, Nabi hanya memimpin 2 rakaat. Setelah itu Nabi duduk di mimbar. Lalu kemudian ada orang yang tangannya pendek bertanya kepada Nabi, "Aqasartas sholah ya Rasulullah, apakah Anda sengaja meringkas sholat?" Lalu para sahabat langsung merespon, tidak mungkin Nabi lupa. Ya, karena menurut pandangan mayoritas sahabat, sebagai manusia yang sempurna tidak mungkin Nabi lupa. Lalu kemudian Nabi mengatakan, ya, waqad sadaqa bil qasirah. Ini orang pendek ini, kata Nabi, benar. Saya memang lupa. Lalu dari situ Nabi mencontohkan sujud sahwi. Sujud yang dilakukan jika kita lupa melaksanakan satu atau beberapa rukun sholat. Nah, itu saja sudah menunjukkan bahwa dalam posisinya sebagai manusia, Nabi pun tidak lepas dari lupa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memahami dan sangat mengetahui kualitas kita sebagai manusia, sehingga jika kita dibebani amal untuk bisa masuk surga, sepertinya tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Kita bisa lihat jawabannya di dalam Quran surat Al-A'raf, surat yang keberapa itu? Al-A'raf itu di surat yang ke-6. Ya, kalau kita lihat di dalam Quran surat yang ke-7, surat Al-A'raf di ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan komitmen iblis untuk menyesatkan manusia. Kata iblis, "Fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim." Karena engkau telah mengusir aku, ya Allah, pasti aku akan halang-halangi manusia itu dari jalanmu yang lurus. Ini ayat 16. Lalu kemudian di ayat 17-nya iblis menjelaskan bagaimana caranya. Summa la'atiyannahum min baini aidihim. Caranya adalah aku datangi mereka dari hadapan mereka, wa min khalfihim dari belakang mereka, wa an aimanihim dari kanan mereka, wa an syama'ilihim dari sebelah kiri mereka, wa la tajidu aktsarahum syakirin, kata iblis, dan engkau tidak mendapati mereka, kebanyakan dari mereka itu nanti sebagai orang-orang yang bersyukur. Ini sumpahnya iblis. Allah tahu betul kemampuan iblis, dan Allah juga tahu betul kualitas manusia di dalam menghadapi tipuan, tipu daya, jebakan, dan strategi iblis. Singkat katanya begini, contoh mudahnya. Kalau Nabi Adam yang bisa melihat iblis saja, Nabi Adam itu melihat iblis, bertemu dengan iblis, bisa ditipu oleh iblis, bagaimana dengan anak-anak Adam seperti kita yang tidak bisa melihat iblis? Karena di dalam surat 8, surat Al-Anfal, Allah mengatakan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Karena iblis dan qabilahnya dan pasukannya itu melihat kalian semua dari tempat yang kalian tidak bisa lihat mereka. Ya, jadi Nabi Adam yang melihat saja masih bisa ditipu, apalagi kita yang tidak bisa melihat iblis. Nah, atas dasar itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita satu fasilitas yang bisa membawa dan memudahkan kita untuk kembali ke dalam surga. Fasilitas itulah yang bernama rahmat. Jadi rahmat di sini maksudnya adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita di dalam melaksanakan ibadah, di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan. Ini yang disebut dengan nama rahmat. Karena itu
bentuk dari rahmat bermacam-macam. Bisa rahmat itu adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu rahmat. Karena di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kemudahan bagi manusia untuk bertaubat dan juga menyamai amalan yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan bahwasanya umur umat para nabi sebelumnya itu panjang-panjang. Ya, umurnya panjang-panjang itu. Ada yang 100 tahun, ada yang 200 tahun. Panjang sekali. Kemudian Rasulullah diperingatkan bahwa umur umatnya tidak sampai rata-rata di usia 100 tahun. Ya, kita tahu bahwa rata-rata usia manusia zaman sekarang yang 100 tahun lebih itu bisa dihitung dengan jari. Dan umur umat Nabi Muhammad sebagaimana dikatakan oleh Nabi, ya tidak lebih, tidak kurang dari 63 tahun. Ya, bahkan ada yang baru lahir sudah meninggal dunia. Kondisi itu mendorong Nabi melempar pertanyaan, mengajukan pertanyaan kepada Allah. Ya Allah, kalau umat-umat terdahulu engkau berikan umur yang panjang, sehingga mereka bisa melakukan amal soleh yang lebih banyak, lalu bagaimana dengan umatku yang umurnya pendek-pendek? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ya Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan, yang kalau disamakan kurang lebih dengan 83 tahun atau 86 tahun. Nah, itulah fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tahu manusia tidak mungkin bisa masuk ke dalam surga itu dengan amalnya. Mengingat yang pertama godaan dari iblis yang begitu hebat, yang kedua mengingat keterbatasan umur yang kita miliki, maka Allah turunkan rahmat bulan Ramadan. Lalu bagaimana kaitannya dengan amal yang kita lakukan? Amal yang kita lakukan ini juga sebenarnya karena rahmat Allah. Jadi jangan pernah kita punya anggapan bahwa amal ibadah kita atau amal ibadah orang lain itu tertolak. Jangan. Kenapa? Karena orang itu sudah melakukan amalan saja, itu harus disyukuri. Jangan pernah mengatakan, wah sholat ente itu ditolak itu, karena nggak sesuai dengan sunnah. Wudhu ente itu tertolak itu, karena tidak sesuai dengan sunnah. Ya, jadi kalau kita bicara dalam kategori fikih, sesuatu yang tidak sah, ya sesuatu yang tidak sah itu belum tentu Allah tidak menerima. Bisa jadi Allah menerima meskipun itu tidak sah. Bisa jadi. Kenapa? Karena kewenangan untuk menerima dan menolak amal ibadah itu mutlak milik Allah. Nah, sedangkan kita melaksanakan ajaran agama sesuai dengan sunnah itu semata-mata karena tuntunan untuk mengikuti, karena semata-mata karena tuntutan kewajiban kita untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau ada orang awam dia berwudu salah, itu jangan kemudian kita katakan wudhu kamu nggak diterima. Tapi cukup dicontohkan wudhu yang diajarkan Nabi seperti ini. Kalau ada orang awam melaksanakan sholat, lalu katakanlah sholat yang dilakukan itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah fikih, kita jangan sampai mengatakan Allah tidak menerima ibadah sholat kamu. Tapi cukup kita tunjukkan tata cara sholat yang diajarkan Nabi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kenapa kita tidak boleh mengatakan ibadah kamu tidak diterima? Karena orang yang punya niat beribadah saja, itu artinya Allah sudah menunggu dia. Jadi di antara tanda bahwa Allah suka dengan seorang hamba, Allah itu berkenan untuk ditemui hamba tersebut. Nah, ini seperti kita yang
datang ke rumah pimpinan dan disambut oleh pimpinan, itu artinya pimpinan kita itu suka dengan kita. Kalau pimpinan kita tidak suka dengan kita, tidak mungkin kita diizinkan untuk datang ke rumahnya. Nah, demikian pula hubungan kita dengan Allah. Kalau kita itu sudah tergerak untuk beribadah, itu artinya Allah memang mau kita temui. Allah mau kita jumpai. Ya, sama seperti halnya rakyat kecil datang ke istana pakai sendal jepit, meskipun protokol di istana dikatakan protokol istana harus pakai sepatu. Tapi kalau presidennya itu menyambut dan tidak mempermasalahkan, ya tetap dia diterima, kan begitu. Fikih itu kan protokol. Jadi orang punya niat beribadah itu sudah harus disyukuri. Jangan kemudian dimisuhi. Jangan kemudian dibuat repot. Jangan kemudian dibayang-bayangi dengan ketakutan ibadahnya ditolak begini dan begitu. Dia sudah mau ibadah, alhamdulillah, tinggal bagaimana dia memperbaiki kualitas ibadahnya, itu saja. Ya, jadi rahmat di sini maknanya juga kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah tahu manusia itu tidak mungkin mampu menghadapi jebakan dan tipu daya setan. Allah juga tahu manusia tidak mungkin mampu untuk menghindari godaan iblis. Maka Allah berikan kepada manusia itu kemudahan di dalam beribadah. Allah berikan kepada manusia itu kenikmatan di dalam beribadah. Sehingga kita bisa menangis. Dan tangis yang keluar ketika kita beribadah itu tandanya Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang kita lakukan. Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Nah, ini rahmat. Ya, karena itu Nabi mengajarkan kepada kita satu doa yang dianjurkan kita baca setiap selesai sholat. Doa itu adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, berikan pertolonganmu kepadaku. Ala dzikrika, pertolongan untuk selalu mengingatmu. Jadi kita sholat ini pertolongan Allah. Kita ngaji ini karena pertolongan Allah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, mungkin kita nggak ngaji. Maka dari itu, setiap pertemuan, setiap momentum di dalam ajaran Islam dianjurkan untuk mengucapkan Alhamdulillah. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah, bersyukur kita bisa mengaji. Bersyukur kita bisa sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Kita minta juga kepada Allah supaya kita bisa selalu bersyukur. Ya, mensyukuri semua pemberian Allah. Mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Bisa sholat saja itu sudah harus bersyukur. Karena betapa banyak orang yang sehat tapi dia tidak bisa sholat. Ya, bisa ngaji saja harus kita syukuri. Karena banyak orang yang ingin mempelajari ilmu agama tetapi dia tidak bisa mengaji. Bisa bersilaturahmi saja, harus kita syukuri. Karena banyak orang yang ingin punya kenalan relasi yang banyak, tapi dia tidak bisa bersilaturahmi. Jadi mensyukuri setiap kebaikan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Dan yang ketiga, wa husni ibadatik. Ya, yang ketiga adalah supaya kita bisa beribadah dengan baik kepada Allah. Maka kalau kita sholat bisa khusyuk, Masya Allah, itu pemberian dari Allah. Dulu di tahun 2000-an, pernah rame, ya di kalangan kelas menengah itu training sholat khusyuk. Bagaimana mencapai kekhusyukan di dalam sholat. Dan ternyata training itu berbayar, 2,5 juta. Saya pernah tanya kawan saya yang ikut training tersebut. Ada nggak hasilnya? Ya, bayar 2,5 juta untuk ikut training sholat khusyuk. Teman saya bilang, wah ada hasilnya. Wah berarti sholatnya khusyuk dong. Enggak, malah nggak khusyuk. Lah kok bisa begitu? Sudah ikut training, bayar 2,5 juta, sholatnya kok nggak khusyuk? Iya, saya nggak khusyuk karena kepikiran. Ya kan, kepikiran kenapa saya harus bayar 2,5 juta gitu kan.
Padahal sholat itu tidak bayar. Jadi justru uang 2,5 juta itu membuat dia menjadi tidak khusyuk. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan pemahaman bahwa supaya ibadah kita itu baik, maka minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ibadah yang kita lakukan itu adalah ibadah yang betul-betul terbaik. Ya, jadi bukan dilakukan dengan cara-cara atau pendekatan-pendekatan duniawi seperti itu, bukan. Ya, bagaimana kita syukuri ibadah, alhamdulillah saya masih bisa ibadah, bisa sujud. Nah, karena Allah mengatakan di surat Ibrahim itu, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti akan aku tambah. Ya, jadi dampak dari syukur itu adalah penambahan. Ya, baru punya motor, disyukuri motor itu. Ya kan, dirawat, jangan dipakai buat maksiat. Maka karena mensyukuri pemberian motor itu, pasti Allah akan tambahkan, bisa punya mobil. Kan begitu. Punya mobil disyukuri, maka akan Allah tambahkan nikmat syukur itu dengan kita mampu membeli mobil yang lebih bagus. Punya rumah disyukuri, ya kan, sehingga karena bersyukur itu, insya Allah kita bisa punya rumah lagi. Punya istri cakep disyukuri, maka insya Allah nanti Allah tambahkan lagi gitu, katanya enggak kan gitu. Nanti Allah akan kuatkan kecintaan kepada istrinya. Ini kadang-kadang ada yang salah memahami, makanya punya istri disyukuri. Ingat, makin bersyukur nanti makin tambah. Wah iya, syukuri yang satu nanti dapat yang dua. Ini perempuan-perempuan nggak suka nih, ya kan? Gini loh Ustaz, kalau aku sih prinsipnya gini ya, aku tuh tidak menolak poligami diakui di dalam Quran. Memang ada ayatnya, aku nggak nolak. Nabi juga poligami, tapi mohon Ustadz itu jangan terjadi pada suami saya, kan begitu. Nah, jadi mensyukuri semua pemberian Allah, disyukuri, semuanya disyukuri. Alhamdulillah bisa ibadah, alhamdulillah bisa kita melaksanakan Ramadan. Maka semakin sering ucapan syukur itu yang keluar, Allah juga akan tambahkan kenikmatan di dalam beribadah. Nah, ini rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dimaksud orang itu nggak mungkin masuk surga dengan amalnya adalah dia tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa pertolongan Allah. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia bisa menghitung semua amalnya, lalu kemudian dengan amal yang saya lakukan pasti masuk surga. Nggak mungkin begitu. Dulu pada masa Bani Israel, ini Rasulullah pernah menyampaikan satu kisah. Ada orang yang hidup sampai di usia 150 tahun. Kemudian ketika di Yaumul Qiyamah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dia untuk masuk ke dalam surga. Lalu dia menjawab, ya Allah, aku tidak ingin masuk surga karena belas kasihanmu. Aku ingin masuk surga karena amal yang aku lakukan. Akhirnya Allah Ta'ala katakan, kalau saja kamu balas satu nikmat yang aku berikan kepadamu dengan amal ibadah yang kamu lakukan selama 150 tahun, bahkan kamu lakukan lebih 2 kali lipat dari umur yang kamu habiskan, maka belum tentu amal ibadah itu bisa membalas satu nikmat yang aku berikan. Ya, maka Allah bandingkan dengan nikmat penglihatan. Ini mata kita bisa melihat seperti ini, dibayar dengan sholat 100 tahun, belum tentu terbayar nikmat itu. Belum lagi nikmat bisa mendengar, belum lagi nikmat bisa bicara, belum lagi nikmat bisa berpikir, belum lagi nikmat-nikmat lainnya. Itu kalau dibayar dengan ibadah, tidak mungkin kita bisa membayar semua nikmat yang Allah berikan. Karena itu para ulama menganjurkan kita untuk mengucapkan kalimat alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Sehingga kalimat yang Allah sukai dari kita itu adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Seorang ulama Saudi mengatakan ketika menjelang akhir hayat, beliau mengatakan, namanya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, Allah menyukai ucapan subhanallah wa bihamdihi. Itu adalah kalimat yang kata Allah bisa memberatkan timbangan di langit.
Tapi kenapa kita tidak pernah mengucapkan kalimat yang paling disukai oleh Allah? Subhanallah wa bihamdihi. Kenapa kita tidak sering menyebut kalimat tersebut? Padahal kalimat-kalimat itu adalah kalimat yang paling disukai oleh Allah. Kenapa? Karena memang semua yang kita dapatkan tidak mungkin bisa kita bayar dengan amal kita. Allahu Akbar. Ini rahmat dari Allah, maksudnya begitu. Jadi rahmat dari Allah itu artinya Allah memang memberikan kita anugerah kasih sayangnya supaya kita betul-betul bisa kembali kepada Allah. Jadi Allah lebih suka kita masuk ke dalam surga dan Allah tidak suka kita masuk ke dalam neraka. Ya, maka aneh sekali jika ada seorang muslim yang menganggap sesama saudaranya itu pasti masuk neraka. Padahal Allah lebih menginginkan kita masuk ke dalam surga. Ya, dikatakan wallahu yad'u ilal jannah. Allah mengajak kita semuanya masuk ke dalam surga. Ini yang dimaksud dengan rahmat. Nah, jadi kita pahami dari hadis itu, maka Rasulullah mengatakan saddidu wa qaribu wa abshiru. Saddidu, senantiasa berucaplah yang baik. Wa qaribu, saling mendekatlah kalian. Wa abshiru, berbahagialah kalian. Hingga Rasulullah mengatakan fa inna ahabbal amali ilallahi ta'ala adwamuhu wa in qalla. Karena amal yang paling Allah sukai adalah amal yang rutin meskipun amal itu sedikit. Nah, ini konteksnya adalah konteks ibadah nafilah. Jadi kalau kita misalnya sanggupnya sholat malam itu adalah sholat witir, maka itu lebih baik kita melaksanakan sholat witir yang 1 rakaat daripada tidak sama sekali. Lebih baik melaksanakan sholat witir yang 1 rakaat daripada kita melaksanakan qiyamul lail setiap malam 11 rakaat tapi jarang-jarang. Allah mencintai amalan soleh, amalan baik yang dilakukan meskipun sedikit, tetapi rutin dilakukan. Ya, meskipun kita sedekah setiap pagi itu hanya 10.000, kalau rutin setiap hari kita sodakoh, itu lebih baik daripada kita sodakoh 3 juta setahun sekali. Kenapa? Karena yang rutin itulah yang mendatangkan keberkahan. Jadi intinya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup ini memang intinya adalah mencari dan menggapai keberkahan hidup. Apalagi di usia-usia kita sudah masuk usia kepala 4. Hidup ini terasa singkat. Yang dulunya kita lihat anak-anak, sekarang sudah punya anak. Kita dulu merasa muda, lama-lama rambut kita ini putih. Ya, sehingga kita punya gelar baru sebagai letkol, lelaki toskolot, ya kan, baretnya yang kita pakai baret putih, rambut kita makin lama makin putih. Ini isyarat bahwasanya hidup ini cuma persoalan waktu, ya, dan yang bahwasanya ajal itu sebenarnya dekat. Yang membuat ajal terlihat lama itu adalah angan-angan kita tentang kenikmatan dunia. Kita membayangkan indahnya kita pelesiran ke Eropa, foto-foto dekat Menara Eiffel, ya kan, foto-foto di jembatan Sungai Thames gitu kan. Tapi sesungguhnya tanpa kita sadari, ajal itu makin lama makin dekat. Nah, karena itu mari kita awali hidup kita setiap pagi itu sebagaimana sunnah Rasul, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi. Rasulullah setiap kali bangun tidur itu, Rasulullah selalu membaca 1 ayat dari surat Ali Imran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang-orang yang senantiasa menyebut nama Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan terbaring, lalu kemudian memikirkan penciptaan Allah seraya dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, ya Tuhanku, tidaklah engkau ciptakan semuanya sia-sia. Kita upayakan pula setiap kali kita ingin tidur, kalimat terakhir sebelum mata kita terpejam dan kita lelap tidur, kalimat terakhir adalah kalimat-kalimat thayyibah, karena kita tidak tahu barangkali ketika kita tidur, nyawa kita tidak kembali lagi ke badan kita.
Di dalam Quran surat 39, surat Az-Zumar 42, Allah mengatakan, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang mematikan jiwa pada saat waktu kematiannya datang dan pada saat jiwa-jiwa itu dalam keadaan tertidur. Nah, jadi berarti kalau tidur itu kemungkinan 50-50 kemungkinan kita mati itu 50%. Bisa jadi kita besok pagi bangun, bisa jadi besok pagi kita tidak bisa bangun. Nah, ini dalam rangka menggapai rahmat Allah. Nah, ini yang harus kita minta. Maka kita minta dalam doa kita, Allahumma inni as'aluka rahmataka. Ya Allah, aku selalu meminta kepada Engkau rahmatmu. Rahmatmu maksudnya bagaimana? Ya, ini kemudahan-kemudahan di dalam melakukan kebaikan, kemudahan-kemudahan di dalam melakukan amal, kemudahan-kemudahan di dalam melakukan perbuatan yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, semoga dengan keinginan kita untuk mendapatkan rahmat ini, Allah tambahkan keberkahan bagi kita semua, dan semoga tempat kita bekerja, Telkomsel ini Allah senantiasa Allah tambahkan keberkahan, Allah berikan kita berbagai macam manfaat, sehingga rezeki yang kita dapatkan dari tempat kita bekerja ini menjadi rezeki yang memudahkan badan kita untuk makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Kiai. Baik para jamaah sekalian, kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 15 menit untuk bisa melakukan diskusi tanya jawab dengan Pak Kiai, baik yang terkait tema maupun di luar tema. Nggak masalah Pak Kiai ya. Silakan. Iya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Wahidi. Terima kasih Kiai. Mau tanya Kiai. Silakan Pak Haji. Surat tentang saum itu la'alakum tatakun. Ini kan sudah selesai Ramadan. Apa ciri-cirinya bahwa kita ini bertakwa itu Kiai, dan bagaimana cara untuk memelihara ketakwaan itu? Itu aja Kiai, terima kasih. Baik, Pak Haji Wahidi, Masya Allah pertanyaannya sangat bagus dan sangat berat menurut saya ini. Karena kita kalau bicara tentang takwa itu bicara tentang kualitas diri. Ya, bicara tentang kualitas diri. Nah, takwa itu kalau secara sederhana didefinisikan oleh para ulama adalah imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahi. Ya, bahwa yang namanya takwa itu adalah menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Ini definisi yang sangat sederhana. Saya kira definisi ini merupakan kumpulan dari penjabaran yang begitu luas di dalam Al-Quran. Nah, kalau bicara tentang ciri-ciri orang yang bertakwa itu bagaimana? Kita lihat di dalam Quran surat Al-Ahzab misalnya. Di dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan antara takwa itu, ya, takwa dengan ucapan. Ya, dikatakan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 72 kalau tidak salah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, ayat 70. Surat 33 ayat 70. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, ucapkanlah ucapan yang benar. Artinya, orang yang bertakwa itu bisa dilihat dari ucapannya. Ya, ucapannya yang pertama mengandung kebenaran, yang kedua disampaikan dengan cara yang benar, artinya cara-cara yang etik. Ya, karena perintah untuk mengucapkan kata-kata yang benar ini tidak saja berdiri sendiri di Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Tetapi ada juga di dalam Quran surat An-Nisa misalnya di ayat yang ke-9. Nah, ini dalam konteks berkeluarga. Wa qulu falyaqulu qawlan sadida. Sampaikanlah ucapan yang benar ketika kita berada di dalam keluarga. Dan ternyata tidak berhenti di situ ketika kita mengatakan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala
berbicara tentang pentingnya ucapan itu. Ya, di dalam Quran surat Al-Isra misalnya, di ayat ke-28 ada perintah, ya, faqul lahum qawlan maysura. Ucapkan kepada keluargamu itu perkataan-perkataan yang mengenakkan. Maysura itu melegakan hati. Jadi kalau bahasa orang kampung itu nggak menyakiti gitu. Qawlan maysura. Ada orang yang bicara manis kepada orang lain, tapi kalau kepada keluarganya sadisnya, pedesnya minta ampun. Ada. Nah, itu menunjukkan bahwa memang tingkat ketakwaannya belum mencapai tahapan atau tingkat yang ideal sebagaimana dimaksud oleh Quran. Qaulan sadida. Nah, itu indikator dari situ saja sudah banyak lagi. Ya, di ayat lain di surat Al-Isra misalnya, di dalam, ya kalau kita lihat di surat Al-Isra kepada orang yang lebih tua di ayat ke-23, wa qul lahuma qaulan karima. Ucapkanlah kepada orang tua kalian itu ucapan yang memuliakan. Maka dalam bahasa Jawa itu ada namanya kromo. Anak muda kalau bicara ke orang tua itu harus menggunakan bahasa kromo. Ini dalam rangka memaknai ayat ini. Kromo itu bahasa yang betul-betul halus, ya kan? Jadi kalau mau nawarkan makan ke orang tua itu, panjenengan ajeng maem, kan gitu kan? Apakah mau makan, kan gitu kan? Bukan kon arep mangan, kan gitu. Itu enggak gitu, itu enggak sopan itu kalau orang Jawa itu. Apalagi kalau bahasa Sunda, Pak Wahidi kayaknya orang Sunda. Tidak mungkin misalnya mengatakan ke orang tua itu, yo arek nyatu maneh, kan gitu kan, itu arek ditampilin cenah cuk orang Banten. Kan gitu. Kan bade tuang heula, bapak bade tuang, nah, kan gitu. Tuang itu halus, itu kan sebagai manifestasi dari pelaksanaan ayat wa qul lahuma qaulan karima, ucapan-ucapan yang memuliakan. Jadi indikatornya itu dulu. Indikator takwa, ucapan yang keluar. Bahkan kepada musuh sekalipun. Kalau kita lihat di surat Toha, Nabi Musa itu diperintahkan menyampaikan kepada Fir'aun perkataan yang lemah lembut, padahal ingin mengkritik. Ya kan, faqula lahu qaulan layyinan. Ucapkan, sampaikan kepada Fir'aun itu ucapan yang layyin, ucapan yang lemah lembut. Padahal mau berargumen itu. Ada artinya Quran ini menekankan aspek diplomatis. Wah, luar biasa itu. Jadi untuk ketakwaan itu indikatornya ucapan. Karena Rasulullah bukan tipikal orang yang ucapannya menyakiti orang. Rasulullah itu. Para sahabat mengikuti akhlak Rasul dalam hal ucapan. Itu indikator yang pertama. Indikator yang kedua, indikator bahwa ketakwaan kita meningkat itu, kita lihat di dalam Quran surat Ali Imran. Ya, di dalam surat Ali Imran itu, nah kita lihat, itu disebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa mulai dari ayat 134 sampai ayat 135. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i, yaitu orang yang selalu berinfak, dia sedekah dalam keadaan as-sarra, dalam keadaan senang, wad-dharra, dalam keadaan susah. Nah, orang yang bertakwa itu adalah orang yang ketika melakukan perbuatan baik, itu tidak dipengaruhi oleh keadaan. Jadi mau dia keadaan senang dan susah, dia terus keep going melakukan kebaikan. Nah, ini indikatornya. Jadi setelah Ramadan kelihatan, ya kan, semangatnya masih terus meramaikan masjid atau dia justru membuat masjid menjadi sepi. Ah, itu kelihatan sekali. Ya kan, menjaga konsistensi ini memang agak susah. Karena tadi hadis Rasulullah mengatakan, amalan yang paling disukai oleh Allah itu adalah amalan yang konsisten meskipun sedikit. Apalagi wal kadhiminal ghaidha. Dia bisa menahan emosi, menahan amarah. Artinya bukan berarti nggak boleh marah, dia bisa marah, tapi yang dimaksud menahan emosi di sini itu adalah dia bisa mengelola amarah itu, bisa mengelola amarah itu dengan cara yang bijak. Nah, itu ciri orang yang bertakwa itu, dia tidak sembarang marah. Karena Rasulullah itu
menempatkan amarah itu dengan baik. Orang yang jago di dalam mengelola emosi itu Rasulullah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, itu Rasulullah ya tidak pernah memukul istrinya dan tidak pernah memukul khadimnya. Allahu Akbar. Kalau kita baca hadis itu, ingat hadis itu, kayaknya kita nggak seperti itu. Bahkan Rasulullah tidak pernah menghardik istrinya. Kalau kita mungkin pernah menghardik, ya karena memang ya gimana ya, kita ini ya punya perempuan itu kadang-kadang kalau debat, kalau diskusi sama suami, ya begitulah. Ya kan, perempuan itu benar salah, benar, kan gitu. Rasulullah tahu juga. Ya, jadi memang perempuan yang soleha itu memang betul dikatakan sebagai surganya dunia, permatanya dunia. Jadi Aisyah mengatakan ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu qat wala khadiman lahu, dalam hadis riwayat Imam Nasa'i. Rasulullah tidak pernah memukul, memarahi istrinya, tidak pernah memukul dan memarahi pembantunya. Padahal Rasulullah pernah diboikot sama istrinya. Wah, dari mana nih kesimpulannya nih? Baca surat At-Tahrim, surat ke-66. Ya. Ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Itu ada sababun nuzulnya. Allah mengatakan, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan sesuatu yang barang yang Allah halalkan, yaitu madu? Ya kan, semata-mata karena kamu ingin istrimu suka kepada kamu. Jadi ceritanya, Nabi itu baru menikahi Maria Al-Qibtiyah. Nah, di malam pertama Maria Al-Qibtiyah sah sebagai istri Nabi. Awalnya dia budak, masih beragama Kristen Koptik, dinikahi Nabi menjadi muslimah. Lalu sebagai tanda syukur Maria kepada Nabi, Maria memberikan madu putih, itu madu Arab itu. Nah, ketika Maria memberikan itu, dilihat oleh Hafsah istri Nabi. Kata Hafsah, aduh, jadi ceritanya yang muda yang diperhatiin nih, kan begitu. Yang lama kayaknya dilupain, kira-kira begitu. Ini perempuan kan biasa kan, cie, kan bini baru nih, kan begitu. Cemburu Hafsah, ya walaupun istri Nabi kan dia perempuan cemburu. Jadi tidak mungkin perempuan itu tidak cemburu, karena cemburu itu tanda cinta dan sayang. Maka senanglah bapak-bapak yang punya istri pencemburu, artinya dia sangat sayang. Ya, apalagi kalau istri bapak itu cerewet, itu tandanya bapak adalah seorang waliullah. Nah, jadi kalau bapak punya istri cerewet, itu istri berarti bapak wali gitu, doanya kabul itu. Apalagi sampai kepalanya botak di sini, itu tandanya sedang diginikan istrinya. Ah, itu udah masya Allah. Itu suami-suami yang terzolimi, namanya istiqomah. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Nah, jadi Rasulullah istrinya begitu, ya kan, sampai diboikot. Akhirnya Rasulullah bilang, "Dah, kalau gitu saya nggak mau minum madu lagi lah." Kalau begitu. Tapi Rasulullah marah hanya tidak diungkapkan dengan mencak-mencak. Kalau kita kan marah ada UFO lewat, piring terbang maksudnya. Nah, kalau kita marah UFO lewat, wah semua dibanting, ya kan, motor kredit baru bayar sebulan dibanting kalau kita. Rasulullah nggak seperti itu. Nah, Rasulullah menempatkan marah itu pada tempat yang tepat, yaitu ketika ada hukum Allah yang sengaja dilanggar, itu Rasulullah marah. Sengaja dilanggar, baru Rasulullah marah. Nah, artinya apa? Bahwa ciri dari takwa itu dia bisa manajemen emosinya bagus. Ya, dia bisa menempatkan emosi itu secara tepat. Bukan berarti orang nggak boleh marah. Orang boleh marah. Hanya saja bagaimana dia menempatkan kemarahan itu pada tempat yang proporsional. Ini yang menjadi masalah. Lalu kemudian ciri orang yang bertakwa, wal'afina anin nas. Dia mudah memaafkan orang. Meskipun sulit untuk melupakan. Ya, aku bisa memaafkanmu, tapi sulit bagiku untuk melupakan itu. Kau khianati aku. Kan gitu kan? Iya, jadi ya kita bisa memaafkan orang, mudah memaafkan. The power of maaf itu luar biasa.
Orang yang mudah memaafkan orang itu tanda-tanda orang yang hatinya itu lembut. Dia mudah memaafkan orang. Dalam arti dia nggak menyimpan dendam. Oke, it's okay. Ya kan? It's over. Ya, ini semua sudah selesai, it's over. Ya, gitu. Saya nggak akan ungkit-ungkit itu. Meskipun saya nggak bisa melupakan, tapi itu saya tidak akan ungkit-ungkit itu. It's over. Orang yang takwa itu dia begitu. Tidak dibawa-bawa. Ingat nggak dulu? Oh, jadi ahli sejarah. Ingat nggak dulu? Dulu, kan begitu kan? Ya, dulu ku suka padamu, dulu memang aku suka. Ya. Itu Mirasantika namanya, kan? Jadi bukan begitu. Jadi ingat nggak dulu, waktu kita beda pengajian aja, waduh, itu jadi ahli sejarah. Nah, kita jangan jadi ahli sejarah dalam pengertian seperti itu. Ya, kita yang dulu ya bolu, rengginang ya rengginang, dulu ya dulu, sekarang ya sekarangnya begitu aja prinsipnya. Bolu ya bolu, rengginang ya rengginang, jangan bikin rengginang rasa bolu, kan gitu. Itu nanti kalengnya bingung mau pakai kongguan apa mau kaleng monde nanti, kan. Jadi ciri dari orang bertakwa seperti itu, bagaimana mempertahankan ketakwaan itu pertama dari konsistensi di dalam menjalankan ibadah. Yang kedua, ketakwaan itu terlihat dari perilaku dan sikap, sehingga ibadah yang kita lakukan betul-betul mempunyai pengaruh dalam kehidupan kita. Muksir. Nah, ini yang kita inginkan. Jadi, sholat kita ini ada bekas, puasa kita ada bekas. Jangan. Jadi di dalam Quran itu dikatakan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ada kelihatan di wajah mereka itu tanda bekas sujud. Maksudnya, mohon maaf ya, saya juga ada itemnya di sini, kan gitu. Tapi bukan itu. Karena bisa jadi ini cuma dikerok pakai koin, kan gitu kan. Bisa jadi, kan gitu. Atau sujudnya kelamaan, ya dia akhirnya kereng. Bukan, yang dimaksud dengan bekas sujud itu artinya wajah orang yang sujud itu kelihatan dia tertunduk tawadu. Orang yang sering sujud itu kelihatan wajahnya adem, tawadu, gitu kan. Bukan tawadu, beda loh. Tawadu itu tahu warna duit. Nah, ini semuanya juga tahu ya, semuanya tawadu, saya kira dalam pengertian seperti itu. Ya, saya kira begitu Pak Haji Wahidi. Ini banyak sekali uraiannya tentang masalah takwa, karena memang itu Imam Ghazali membahas tersendiri itu, dan ini kita dibatasi oleh waktu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Pak Kiai, sangat menarik sekali penjelasannya dan sangat komplit, lengkap. Mengingat waktu udah mau 1:30, mungkin bisa ditutup dengan doa Pak Kiai. Ya, mari sama-sama kita mengambil keberkahan ya dalam pertemuan kita kali ini. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ibadah Ramadan kita ibadah yang insya Allah menjadi tabungan buat kita nanti di akhirat. Semoga Allah tambahkan keberkahan buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya 'alimas sirri minna la tahtiki sitra anna wa 'afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Ya 'alimas sirri minna la tahtiki sitra anna wa 'afina wa'fu wa kullana haitsu kunna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin kalau banyak yang kurang berkenan dalam penyampaian saya. Wasikum wa nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyampaikan beribu terima kasih kepada guru kita Dr. Kiai Haji Abdi Kurnia Johan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan beliau di kajian pesantren digital MTT pada waktu mendatang. Baik para jamaah sekalian, dengan tutupnya doa Pak Kiai berarti sudah berakhir kajian siang hari ini. Kita akan bertemu lagi pada
besok Jumat kajian duha pukul 7 sampai 8. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Kiai. Ya sami-sami ndheaken nggih. Assalamualaikum. Salam gatuh. Makasih semua para jamaah. Mohon maaf.